Artinya bahwa PDIP dan Demokrat harus maju berarti nih di pilkada besok. Oh iya, kalau komitmennya sama dengan Komitmennya Chandra, kenapa? Kenapa tidak ya? Kita salaman aja ini ya. Komitmen kita untuk demi kesejahteraan masyarakat. Oke. Wajib itu. Ya mohon maaf ya, bagi yang tersinggung mungkin ya yang mendengarkan, kita sepertinya bagi-bagi proyek dan sebagainya sehingga kualitas itu tidak dijamin gitu kan. Kualitas sesuai dengan spek, kalau kita mau bongkar semua ini di Kabupaten Bogor hancur semua nih. Prinsipnya kan kita mencari yang terbaik buat masyarakat gitu. Ya. Lebih sejahtera. Pokoknya masyarakat tidak boleh bodoh, masyarakat tidak boleh sakit, masyarakat tidak boleh lapar. Kan gitu ibaratnya. Nah, kita melihat bahwa di Kabupaten Bogor infrastrukturnya udah baik apa belum? Menurut Bang Bayu apa hari ini sudah baik belum? Oh, belum. Menjadi salah satu syarat seorang pemimpin daerah di pilkada, saya kira memang itu yang mutlak, hal mutlak. Tapi jangan sampai menjadi amanah gitu kan. Hanya memikirkan diri sendiri amanah. Gitu. Yang Sambil kedua, Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita akan ngobrol bicara politik. Karena ada dua narasumber. Itu dari ketua partai tingkat Kabupaten Bogor. Ada dua. Ada yang pertama ketua partai PDIP Kabupaten Bogor. Ada Bang Bayu Sajohan. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngopi? Alhamdulillah sudah disiapkan oleh Bogor Update. Yang kedua ada ketua partai Demokrat ini, ada Bang Dede Chandra atau Bang Dechan biasa dipanggil. Apa kabar Bang? alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. sehat. Thank you banget sudah hadir. Ini dua narasumber saya yang ada di Bogor Update ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak di bawah ya. Sekarang kita lanjutkan ngobrolnya di ruang podcast gitu ya. Silakan. Tadi udah kita banyak ngobrol terkait dengan politik, bercanda-bercanda dan lain hal. Jadi sudah ada bicara bahwa ya namanya politik isu-isu lah kita kembangkan mainannya kan seperti itulah ya. Tapi kita bicara bagaimana persiapan Pilpres maupun nanti di Pilkada maupun Pileg ya di 2024 ini. Pasti kan ini dua partai besar yang hari ini bersaing ya. Walaupun memang sampai hari ini belum ada titik temu nih apakah berkoalisi atau tidak nih nanti PDIP dengan Demokrat. Kalau di tingkat nasionalnya kayak belum nih ya, atau kemungkinan memang pecah kan gitu ya. Tapi apakah nanti tingkat kabupaten akan bersama, kita nggak tahu juga. Ada kemungkinan nggak ada Bang Bayu? Tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja kalau di atas mungkin tidak berkoalisi, di bawahnya bisa saja berkoalisi kalau ada kesepemahaman begitu. Oke. Tapi kan bicara pengalaman ini Bang Bayu dari Pileg dan juga Pilkada lah, kalau kita bicara Kabupaten Bogor aja dulu. Pernah nggak sih berkoalisi dengan Demokrat? Saya mendengar informasi kalau di beberapa daerah kabupaten kota, 500 lebih kabupaten kota di Indonesia ini ada juga banyak bahkan yang dengan Demokrat begitu. Iya. Oke, tapi kalau di Kabupaten Bogor sejauh ini komunikasi gimana? Saya rasa Bung Dede Chandra ini ketua Partai Demokrat di Kabupaten Bogor bersahabat dengan saya, sudah puluhan tahun kenal dan sering berinteraksi begitu ya. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Tidak ada masalah. Amin. Ya, sejauh ini tidak ada masalah ya Bang Dede Chandra. Nggak ada sama sekali. Cuman belum lebih inten bicara terkait pilkada gitu saja. Jadi kalau tadi apakah bisa koalisi PDIP dengan Demokrat, insya Allah koalisi, insya Allah tidak. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau hari ini Demokrat apa yang lagi sedang difokuskan sekarang? Pertama memang yang paling fokus buat kita sekarang adalah konsolidasi. Hingga saat ini kita kalau PAC dan ranting sudah selesai. Jauh hari sebelum 2023, dari November 2022 sudah beres. Sekarang sedang konsolidasi untuk DP ART, Dewan Pimpinan Anak Ranting. Jadi kepengurusan tingkat RW yang setidaknya minimal 3 sampai 5 orang. Kita sedang fokus itu. Oke. Sejauh ini sudah dilakukan dong pasca pemilu yang akan sudah berlangsung ini ya? Insya Allah, karena memang kan pemilu 2024 itu betul-betul menurut kami dari Demokrat betul-betul strategis betul. Di tengah kondisi memang berbarengan dengan Pilpres. Jadi kemenangan konsolidasi di tingkat partai akan berpengaruh sekali terhadap kemenangan di Pilpres. Oke, kita bicara Pilpres langsung Mbak Chandra, bahwa sebelum Pilkada dan Pileg berbarengan dengan Pileg lah. Ini kan ada Pilpres dulu gitu ya. Pasti berpengaruh dong di tingkat nanti kedaerahan lah, atau kabupaten maupun di provinsi kan gitu. Sejauh ini bagaimana nih kalau kita lihat kan bahwa Demokrat sudah
berkoalisi lah kita anggap seperti itu dengan Nasdem dan juga PKS. Nah sejauh ini bagaimana sebenarnya AHY nih kursinya? Pertama terkait koalisi saya kira ini baru tahap awal. Oke. Nasdem, Demokrat, PKS itu baru tahap awal. Masih membuka kesempatan dan peluang untuk koalisi partai-partai baru, partai-partai lainnya itu yang pertama. Yang kedua, kalau AHY, kalau kami dari kader, khususnya dari DPC Kabupaten Bogor berharap memang kan ada struktur piramid seperti ini. Kader terbaik di tingkat pusat adalah ketua umum partai. Kader terbaik di tingkat provinsi adalah ketua DPD-nya. Kader terbaik di tingkat kabupaten adalah ketua DPC kabupaten kotanya. Nah, kami dari kader, khususnya dari Bogor berharap AHY, karena memang AHY sebagai kader terbaik yang notabene adalah ketua umum, maka kita dorong AHY untuk bisa mendampingi sebagai cawapres. Itu harapan kita begitu, seperti itu kan. Oke, tapi sejauh ini ada gak sih isu-isu atau tembusan lah yang hari ini muncul? Bagaimana sejauh koalisi itu sehingga memunculkan AHY nanti akan jadi cawapres? Kami sangat yakin AHY akan jadi cawapres Anies. Sangat yakin. Kalau dari angka 1 sampai 10, ya 9 lah gitu. 9,5 gitu. 9,5. Minimal 9. Dan sudah siap ya? Sudah Secara siap. elektabilitas gimana elektabilitas? Salah satunya adalah elektabilitas. Jadi kenapa memang kami yakin bahwa AHY akan dipilih sebagai cawapres, karena memang dari beberapa survei yang dilakukan itu selalu AHY dibandingkan dengan cawapres yang lain lebih tinggi. Terakhir itu dengan Hopipa itu jauhnya signifikan gitu kan. Jauh sekali 36, sekian AHY dan Hopipa itu 12, sekian. Gitu. Saya persisnya 12, sekian, saya lupa 12,1 kalau tidak salah. Ini menambah keyakinan. Selain itu memang kalau kami berharap ada koalisi bukan hanya pada konteks bahwa milenial dengan sebagai potret dari AHY, bukan pada konteks itu. Bukan hanya pada konteks umur bahwa AHY dinilai lebih muda dan segala macam, tapi memang kualitas elektabilitas beliau memang bagi kami dari Demokrat sudah sangat-sangat mumpuni. Oke, artinya bahwa Demokrat secara kepartaian sudah mutlak AHY dong ya. Mutlak Pasti AHY. akan Harapan kita dimajukan. mutlak AHY. Oke. Harapan kita Kalau mutlak PDIP, ya ini PDIP ini kan muncul beberapa nama gitu ya. Kita tahu ada Mbak Puan dan juga ada Mas Ganjar. Nah ini sejauh ini bagaimana sebenarnya Pak Bayu kalau kita lihat di nasional sendiri? Baik, kalau PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor tentunya menunggu arahan daripada Ketua Umum karena kewenangannya ada di Ketua Umum. Nah, PDI Perjuangan sendiri khususnya untuk para kandidat calon presiden di PDI Perjuangan ini sangat banyak. Jadi yang memenuhi kriteria untuk pencalonan banyak sekali ya. Contohnya kita memiliki beberapa nama, ada Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, ada Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Jarod, Saiful Hidayat, ada Ibu Risma, ya ada Menteri Pan RB Azwar Anas, banyak sekali. Jadi kita memiliki beberapa kandidat calon-calon yang mumpuni untuk menjadi calon presiden. Nah kita semua sangat fatsun ya terhadap keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum kami. Karena sesuai dengan amanat Kongres kita bahwa Ketua Umum diberikan kewenangan khusus untuk menentukan calon presiden dari PD Perjuangan untuk di 2024. Oke, gitu. artinya bahwa sampai hari ini belum mengkerucut ke satu nama ya? Belum. Kita terlalu banyak kandidatnya. Kita sedang mungkin Ibu Ketua Umum sedang mengkaji, menelaah mana yang paling betul-betul diyakini oleh PDI Perjuangan masyarakat ini sangat membutuhkan figur yang dari PDI Perjuangan ini siapa begitu. Oke, ada juga statement dari Sekjen PDIP kan bahwa koalisi PDIP kan sampai hari ini belum ditentukan atau belum disebutkan gitu. Kalau nanti akan berkoalisi dengan yang belum menentukan capres kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau Demokrat katakan sudah menentukan lah bahwa sudah siap menjadi cawapres dan sudah menentukan dengan 3. Kapan PDIP kemungkinan itu, Pak Bayu? Syukur alhamdulillah kalau PDI Perjuangan kan sebenarnya bisa mencalonkan sendiri ya, dia di atas 20% perolehan suara di 2019. Nah, ini kan menjadi tolak ukur kita. Nah, kita sangat membuka peluang pada partai manapun termasuk yang saat ini menjadi koalisi pemerintah ya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Bagaimana melahirkan seorang presiden yang betul-betul dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Oke. Kalau kita bilang ada beberapa yang sudah menyatakan sikap bahwa akan maju ke capres, cawapres yang sudah melakukan juga kunjungan dan lain sosialisasi. Anggaplah PDIP sejauh ini kan belum menentukan. Walaupun memang nama-nama tadi sudah memang kita layak
di umum dikenal dan lain hal. Bagaimana akhirnya nanti PDIP menyebutkan nama dan akhirnya memang akan masuk lagi pada Pilpres 2024 dan pasti dong nggak mau ketinggalan di tahun yang sebelumnya kan sebagai pemenang pemilu kemarin gitu loh Bang Bayu. Namanya manusia itu kan rambut bisa sama hitam, ada yang putihnya juga begitu kan. Itu kan banyak sekali opini-opini dari internal PDI Perjuangan. Ada yang wah sebaiknya si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Kan tetapi saya yakinkan bahwa PDI Perjuangan seluruh jajaran sampai dari atas sampai dengan ke bawah semuanya akan mengikuti instruksi ketua umum kami begitu. Meskipun dia berbeda pilihan di dalam hatinya begitu atau mungkin berbeda keinginan gitu. Pada saat ketua umum nanti menginstruksikan si A, si B, si C pasti semuanya akan ikut. Itu dijamin oleh kita. Ini kan isu masyarakat, wah ini ada 2 kelompok, ada 2 kubu, bahkan ada 3 kubu. Nggak ada kok. Di kita ini mungkin euforia demokrasi yang ada di PDI Perjuangan itu hal yang wajar, biasa, dan semua partai politik juga mengalami hal yang sama. Dalam euforia demokrasi itu pasti ada yang, wah si ini bagusnya yang menjadi presiden kami gitu nanti ke depan, ini sebagai bupati, gubernur dan sebagainya. Pasti banyak berbeda pilihan, akan tetapi nanti kami tentunya partai yang sangat fatsun terhadap ideologi kami Pancasila, mengikuti apa yang menjadi amanat di dalam Kongres. Oke, kita tarik langsung ke Kabupaten Bogor nih. Ya bahwa pasti berpengaruh dong nanti kan di Pilpres, artinya pertarungannya di Pilpres dulu baru masuk ke Pilkada. Bang Bayu, kita akui bahwa kemarin juga ikut dalam Pilkada di 2018-2019 kemarin kan gitu ya. Bagaimana persiapan untuk Partai PDIP menuju di Pilkada ini, Bang? Ya, Pilkada memang tidak terlalu jauh, artinya dia selang dari bulan Februari 2004 ke bulan November itu juga sebenarnya di dalam 1 tahun. Akan tetapi kita lebih fokus karena saya diamanahkan sebagai ketua partai. Strategi yang disampaikan oleh Bung Dede Chandra ini sepertinya ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Kenapa? Kemiripan. Karena Demokrat itu kan banyaknya juga orang-orang PDI Perjuangan. Gitu. Jadi strategi politik di dalam melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi partai, ya mirip-mirip lah begitu kan ya. Kita sedang melakukan itu, ya sedang melakukan proses konsolidasi organisasi, sedang berlangsung sampai tahapan yang terendah begitu kan ya. Terendah itu dalam arti kata sampai dengan tingkat RT RW itu kita sedang penyempurnaan begitu. Oke, ada survei yang sudah dilakukan oleh PDIP untuk bicara Pilkada mungkin 2024? Sudah 3 kali kita melakukan survei. Sudah 3 kali. Oke, sudah 3 kali. Demokrat sudah dilakukan? Kalau untuk Kabupaten Bogor belum. Kalau survei secara kelembagaan independen ya, kita di tingkat Jawa Barat paling DPD Jabar. Tapi kalau secara lokal kita baru kepada konteks struktural partai, simpul-simpul relawan, sama satuan tugas yang lain. Oke, ada beberapa partai yang sudah memasang siap maju dalam Pilkada 2024. Apakah ini PDIP dan Demokrat nggak ketinggalan nih kan gitu pertanyaannya kan? Kapan ini kita langsung bisa mendengar nih? Kalau Demokrat gimana nih? Kalau PDIP, kalau Demokrat gimana? Kalau istilah kendaraan kan silakan mereka mau berangkat duluan. Yang penting tujuannya apa gitu kan? Nah, yang jelas kita tujuannya udah tahu, menangkan pemilu dan menangkan pilkada. Kalaupun ada yang sudah declare dulu silakan. Tapi kalau saya mungkin secara pribadi, karena saya kebetulan sebagai ketua partai, bagaimana berbenah dulu, menangkan pemilu 2024, baru kita bisa menatap pilkada seperti apa. Oke. Akan seperti apa. Bicara 2018-2019 bahwa Demokrat ini bukan calon calon bupati yang wakil kemarin ya, kalau kita bergabung dengan Golkar waktu itu ya. Itu bukan dari ketua partainya yang maju dalam pilkada. Bagaimana di tahun 2024 ini? Ya pertama, kalau Demokrat kan nanti tetap kita akan lakukan tahapan survei dulu. Terutama survei secara internal sudah kita lakukan, walaupun belum secara formal sifatnya. Setelah itu baru kita keluar. Harapan dan keinginan kader seperti apa sih? Harapan dan keinginan masyarakat khususnya dari Demokrat, konstituen Demokrat seperti apa? Menatap pilkada ini. Setelah itu baru kita survei. Sudah ada nama belum? Belum ada. Baru ada letupan-letupan saja lah, letupan-letupan nama. Kang Dede Chandra mungkin ya? Ya, atau mungkin ketua partai kan bisa mungkin sebagai ketua partai. Karena bagaimanapun juga sekali lagi tadi saya sampaikan,
kader terbaik di tingkat pusat adalah ketua umum, tingkat Jawa Barat adalah DPD, dan tingkat kabupaten atau kota adalah ketua DPC-nya. Saya kira itu lumrah, gitu kan. Tinggal bagaimana kita bisa mengcombine dengan hasil survei harapan dan keinginan masyarakat. Karena bagaimanapun juga popularitas dan kualitas juga harus seimbang dengan elektabilitas. Contoh daya jual dia ini bagaimana ketika contoh sebagai calon gitu. Nah itu beberapa hal itu perlu kita perhatikan. Oke, Pak Bayu atau Pak Bayu, apa yang harusnya disiapkan oleh Kabupaten Bogor hari ini untuk pemimpin nanti di 2024? Sosok yang seperti apa sebenarnya, Bang Bayu? Ya, kalau kita melihat para calon yang nanti mengemuka ke depan, itu tentunya pilihan terbaik dari kader partai masing-masing yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, potret-potret kandidat-kandidat yang kita lihat nanti bakal ke depan, bakal nyalon siapapun sebenarnya sudah terbaca oleh masyarakat. Ya tentunya kalau kita bicara normatif, ya pasti tentunya orang yang sangat amanah gitu ya. Yang amanah karena kita punya pengalaman buruk di Kabupaten Bogor gitu ya. Sampai dengan saat ini juga kita melihat Kang Dede Chandra juga melihat potret Kabupaten Bogor yang sangat memprihatinkan. Ya, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, banyak keluhan-keluhan yang berlebihan. Kita memaklumi bahwa Kabupaten Bogor cukup luas dengan adanya 435 desa kelurahan di Kabupaten Bogor, ada 40 kecamatan. Butuh pelayanan yang baik dan cepat. Nah, kita melihat bahwa di Kabupaten Bogor infrastrukturnya udah baik apa belum? Menurut Bang Bayu apa hari ini sudah baik belum? Oh, belum. Okay. Jelas. Karena apa? Saya pernah menjadi 2 periode menjadi anggota legislatif. Untuk melakukan pembenahan di Kabupaten Bogor itu tidak butuh waktu yang sebenarnya yang cepat gitu. Ini butuh waktu yang cepat, itu harus didukung oleh manusia-manusia di legislatif, di eksekutif yang sinergi betul-betul untuk memajukan Kabupaten Bogor dari semua sisi. Kang Dede Chandra saya yakin tahu persis dan setuju dengan kami bahwa infrastruktur di Kabupaten Bogor buruk. Kenapa? Banyak sekali layanan publik, contoh infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Bogor ini kan banyak yang 6 bulan udah rusak lagi. Lifetime-nya sangat singkat sekali. Padahal dia harusnya minimal 2 tahun atau mungkin 5 tahun. Kalau kita lihat di provinsi lain di Jawa Tengah atau di Bali atau di mana, itu kekuatan jalan itu hanya membutuhkan waktu pemeliharaan itu sedikit sekali begitu kan. Karena apa? Jalan kualitasnya cukup baik. Di Kabupaten Bogor itu tidak tertata dengan baik dan benar. Ya kita melihat bahwa, ya mohon maaf ya bagi yang tersinggung mungkin ya yang mendengarkan, kita sepertinya bagi-bagi proyek dan sebagainya sehingga kualitas itu tidak dijamin gitu kan. Kualitas sesuai dengan spek, kalau kita mau bongkar semua ini di Kabupaten Bogor hancur semua nih. Pengusaha ya, mungkin oknum instansi ASN pemerintah gitu, SKPD yang ada di kita juga banyak sekali yang sangat memprihatinkan dari sisi kualitas. Oke, menurut Kang Bayu apa yang menyebabkan kualitas tadi kurang baik, bagi-bagi masih dilakukan sehingga hasilnya kurang maksimal, apa tuh Bang? Salah satunya tadi berbicara masalah pilkada harus mencari pemimpin yang betul-betul amanah, pemimpin yang betul-betul punya jiwa leadership, ya managing people-nya betul, empowerment-nya terhadap masyarakat, terhadap SKPD juga betul-betul mumpuni begitu. Itu. Oke, kalau kita bicara ada nama-nama yang katakan sudah memasang spanduk, katakan sudah hampir kalau kita bilang udah muncul lah nih di depan, ya kan ada Jarwo Ade, bahkan juga ketua PKS di Aroja di beberapa persimpangan kita tahu sudah pasang baliho gitu ya. Bahkan juga di beberapa media PLT Bupati yang sekarang hari ini dari Gerindra ini juga kemungkinan juga akan maju lagi di pilkada. Bahkan juga ada di P3 dong, karena kita nggak tutup kemungkinan bahwa P3 adalah kemarin pemenang di pilkada 2018 kemarin kan gitu ya. Nah, kalau dari sosok yang muncul ini gimana menurut Kang Bayu? Saya tidak bisa mengkultuskan dia ini jelek, bagus dan sebagainya. Semua kader yang mau mencalonkan diri pasti yang terbaik di partainya begitu kan. Kita lihat apakah nanti ada yang independen atau mungkin langsung lahir dari usulan partai, kita nggak tahu persis. Akan tetapi semua ini harus diuji dengan masyarakat yang sadar betul akan kebutuhan pemimpin di Kabupaten Bogor yang baik tadi. Ya kalau kita melihat ya kecenderungan, saya melihat kemarin pada saat Hari Pers Nasional ke-77-nya PWI, saya udah mengungkapkan juga, menyampaikan bahwa pragmatis adalah salah satu penyakit di Kabupaten Bogor yang cukup mendasar.
Ya artinya semua orang di sini karena 70-80% basisnya adalah pertanian begitu kan. Tentunya SDM-nya juga mungkin harus perlu ditingkatkan, bukan berarti jelek. Nah, ini tentunya perlu kesadaran semua masyarakat, semua kesadaran partai politik ya untuk mengarahkan masyarakatnya tidak pragmatis tapi betul-betul memilih pemimpin. Contohnya di legislatif, anggota dewan yang betul-betul layak. Karena semua partai politik pasti bagus visi misinya, Demokrat, PDI Perjuangan atau siapapun partai politik, visi misinya tergantung pada mental moralitas orangnya. Kembali juga kepada pilkada, bupati dan wakil bupati harus punya komitmen untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor. Kita sudah cukup capek, lelah gitu Kabupaten Bogor. Artinya di dalam masa-masa beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini masa-masa yang sulit kepemimpinan, masa yang sangat riskan. Gitu. Oke, masyarakatnya lelah katanya gitu. Sepakat atau tidak, Kang Recang? Ya sebelum itu saya hanya ingin menambahin tadi. Betul kalau kata Pak Bayu, beliau itu senior lah. Bukan orang baru di Bogor. Saya hormat pada beliau karena senior saya juga. Gitu. Jadi saya berguru dari beliau, Pak Bayu. Sama aja. Jadi ketika beliau menyampaikan amanah menjadi salah satu syarat seorang pemimpin daerah di pilkada, saya kira memang itu yang mutlak, hal mutlak. Tapi jangan sampai menjadi amanah gitu kan. Hanya memikirkan diri sendiri amanah. Gitu. Yang Sambil kedua, ngopi. saya berharap untuk pilkada itu harus lebih mengedepankan calon yang memiliki integritas. Gitu. Jangan sampai memang hanya karena dibungkus segala sesuatu, contoh jadi terlihat amanah gitu. Amanah kan sebetulnya adalah nirpfisik atau goib, tidak kasat mata gitu kan, tapi pada aplikasi bisa terlihatnya Vision ya. nah, vision gitu. Jadi saya melihatnya yang kedua adalah integritas untuk seorang yang calon pilkada ke depan untuk ikut bupati atau wakil bupati. Yang ketiga saya segera menambahi itu adalah siapapun bupati dan bupati yang akan kita usung adalah harus orang yang punya komitmen untuk memangkas jarak birokrasi. Hingga saat ini kita masih tetap melihat bahwa seringkali ngurus segala sesuatu lama prosesnya. 2 hari, 3 hari. Dari gitu. meja ke meja kan. Dari meja ke meja, berapa meja gitu kan melewati. Satu hal saja beberapa bulan yang lalu itu ketika orang mau bikin KTP dari Nanggung atau dari Bogor Barat itu selalu nginep di kantor DPC. Supaya jam 6 pagi sudah bisa ke Disduk Capil. Nah, terkait hal itu makanya yang memotong birokrasi itu kalau saya dari Partai Demokrat khususnya saya secara pribadi, saya berharap bupati dan wakil bupati yang akan datang punya komitmen untuk mewujudkan pemekaran daerah. Itu Bogor Barat juga dilanjut dengan Bogor Timur. Karena tujuan kita adalah bagaimana memangkas birokrasi, juga meningkatkan kesejahteraan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mempercepat pemekaran Bogor Barat dan Bogor Timur. Artinya supaya eksisnya dalam pelayanan itu lebih baik gitu ya? Iya, pelayanan kita lebih baik dan lebih cepat, juga lebih singkat, lebih berkualitas juga gitu. Karena kalau sekarang kan dari Jasinga atau dari Tenjo, kadang-kadang mereka, makanya kenapa kendaraan bermotor roda 2 saja di Tenjo itu dan Parung Panjang lebih banyak mereka letternya ke Tangerang. Gitu. Karena mereka lebih dekat ke Tangerang daripada ke Bogor. Jadi sekali lagi, kalau kami dari Demokrat, khususnya saya secara pribadi, lebih apresiasi ketika bupati dan bupati yang akan datang mau mendorong juga, bukan hanya sekadar lip service saja ya, bukan hanya perkataan, oke, siap kami dukung, tapi harus juga membuktikan bahwa pemekaran wajib dilakukan. Oke, tapi itu bukan persoalan hari ini di tingkat kabupaten, kan itu sudah selesai sebenarnya. Hari ini kan tingkat nasionalnya gitu, Bang. Iya, kalau memang presurnya tidak dilakukan ya tetap hanya akan mengawal. Saya kira presur yang kurang dilakukan saat ini. Memang betul, itu tinggal menunggu moratorium. Tapi kan moratorium adalah produk manusia, produk perundang-undangan atau produk peraturan yang itu bisa juga kita presur. Kan bisa saja kita semua komponen masyarakat Kabupaten Bogor termasuk eksekutifnya, para inohongnya datang ke presiden atau siapapun untuk bisa membuka moratorium. Sama halnya seperti Papua dilakukan pemekaran. Sementara kita yang sudah dari 2004 gitu kan, malah kita sudah 20 tahun lebih belum mekar-mekar. Nah gitu. Nah, kembali yang tadi pertanyaan Kang, saya melihat memang menjadi masalah warga, masalah betul memang. Bayangkan dari Ciampea saja, saya sekarang domisili di Ciampea. Dari Ciampea saja kalau mau ke Cibinong, itu macet itu kalau di Cibadak, pertigaan Cibadak, kalau dari sana mungkin dari Cibung Bulang lebih repot lagi, Galuga dan segala macam. Belum lagi di IPB-nya. Nah, saya kira ini perlu ada kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten dengan provinsi. Mau pelebaran jalan kah, mau apapun.
Saya pernah mengusulkan begini, setiap pertigaan sedapat mungkin 10 minimal atau maksimal 15 meter sebelum pertigaan ada masuk sekitar 5 meter lah pembebasan lahan. Jadi kalau ada angkot ataupun mobil yang mau menurunkan penumpang di pertigaan itu tidak mengganggu trek yang umum, yang utama lah gitu ibaratnya. Di setiap pertigaan mestinya ada space untuk itu mobil bisa ke pinggir lah gitu. Ya. Jadi tidak mengganggu. Nggak mengganggu badan jalan. Mengganggu badan gitu jalan. Yang terjadi kan selama ini tidak pernah. Pak Bayu di Ciomas tahu betul Bogor Barat seperti apa. Kita ke belum lagi kalau kita gabung dengan kota Yasmin dan segala macam. Luar biasa itu. Waktu tidak efektif akhirnya. Ya, saya Tidak setuju. efisien gitu loh. Saya setuju. Jadi saya menambahkan pula bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti peraturan daerah di provinsi, ya, dan karena itu kan jalan yang dilalui provinsi, ada aturan garis padan jalan. Kalau itu dipatuhi, itu sebenarnya selesai. Cuman kan kita nggak berani itu. Masyarakat juga nggak mau, dia jual mahal begitu. Nggak Kan? beraninya kenapa itu, Mbak? Ya harus dimulai ya, harus ada niatan dulu baik untuk bagaimana menertibkan arus lalu lintas yang baik untuk mendukung yang namanya laju pertumbuhan ekonomi yang terpenting itu. Oke, artinya nanti mah ke depan Bang Bayu sama Bang Decan siap itu ya? Harus. Dan siapapun nanti harus. Ya. Harus itu. Saya tambahkan tadi ini Bang Fadil. Masalah integritas saya setuju. Integritas yang pertama, yang kedua harus didukung juga responsibility atau tanggung jawabnya. Kalau integritas kan kejujuran ya, dari seorang pemimpin. Responsibility adalah rasa tanggung jawab. Yang terakhirnya adalah professionalism. Jadi dia harus mengelola itu secara profesional. Bupati bukan artinya otodidak dan sebagainya, tapi dia harus profesional sebagai seorang kepala daerah. Itu yang penting. Oke, kalau kita bicara profesional, lalu kredibilitas, kita bicara bahwa hampir semua calon itu visi misinya bagus semua dong. Iya dong. Bahkan kalau yang bikinin betul. Kalau saya bikin sendiri nggak tahu yang lain kan gitu. Jadi kalau kemarin bikin sendiri ya. Iya. Pihak ketiga kan bisa Kalau aja. saya ditanya waktu saya nyalon yang lalu, betul. Visi misinya apa saya sampai sekarang masih hafal begitu. Iya. Kadang nggak dibikinin ya. Enggak, bikin sendiri lah. Ya pemikirannya kan harus dari otak kita. Bagaimana isi hati kita, hati nurani kita untuk menjadi pengabdian terhadap masyarakat seperti apa? Oke, visi artinya bahwa nanti 2024 bikin lagi sendiri. Oh iyalah. Berarti Dan visi misinya tidak akan berubah kan Betul. Saya tidak akan berubah. Visi misinya akan sama. Oke. Saya kira kan kalau visi itu sama, misi juga sama, meningkatkan kesejahteraan. Yang selalu berbeda itu adalah pada tataran aksi. Ya. Karena Action zaman- plan-nya. action plan-nya, karena kan zaman berubah. Dengan pola pendekatan sekarang, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu luar biasa, maka aksinya dalam melaksanakan visi misi itu pasti yang harus kita sesuaikan. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan juga, sebagus apapun kandidat atau calon yang dimunculkan, amanah, punya integritas, responsibility dan segala macam bagus, tapi ketika masyarakat tidak memahami itu repot juga kita. Ya. Masyarakat memilih hanya karena duit. Seperti tadi kata Pak Bayu, ada pragmatisme. Itu yang repot kita. Jadi pada sisi mentalitas pemilih itu juga harus kita perbaiki. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Oke, artinya bahwa PDIP dan Demokrat harus maju berarti nih di pilkada besok. Oh iya, kalau komitmennya sama dengan Komitmennya Chandra, sama. kenapa? Sama. Kenapa tidak ya? Kita komitmen. Udah salaman aja ini ya. Komitmen kita untuk demi kesejahteraan masyarakat. Oke. Wajib itu. Tinggal itu tadi saya sampaikan, sebagus apapun kita mengemas sebuah visi misi, penilaian kan ada di masyarakat. Selain pemilihan dari masyarakat, pilihan juga dari mereka. Oke. Tapi mbok yao kalau kata bahasa Jawa Teh, loncek kolot orang Teh mah kuduna dasarnya adalah masyarakat juga jernih menilai, bukan karena pragmatisme, bukan karena ada faktor betul. pragmatisme gitu. Nah, itu artinya kan Setuju. tugas kita bersama menyadarkan masyarakat. Betul. Iya. Sehingga tidak ada pragmatisme di situ kan gitu. Tapi kalau tadi kan Kang Bayu sudah sampaikan bahwa ke depan di 2024 sudah siap membuat visi misi tertulis sendiri. Wah. Artinya bahkan melanjutkan yang kemarin gitu ya, tinggal disalin kemarin gitu Kang Bayu. Artinya siap maju lagi di Kalau beliau pilkada. pasti di luar kepala lah visi misinya. Iya. Punya pengalaman luar biasa. Nah, artinya sudah menyatakan siap. Nah, kalau Kang Decan gimana kan gitu? Demokrat ini Dia pengen masih pasangan abu-abu, sama masih saya juga nggak tantar nih. keberatan kan gitu. Iya. Yang pertama kalau saya atau kalau kami dari Demokrat ingin pemilu aja dulu kita selesaikan dulu pemilu. Setuju saya. Jadi karena memang selain karena ada persyaratan 20% untuk dukungan pilkada itu, kan akan lebih baik ketika seperti PDIP di pusat 20%. Jadi tidak terombang-ambing, tidak terpengaruhi oleh dukungan dari partai lain. Setidaknya secara mandiri sudah bisa mengajukan. Kami dari Demokrat berpikir seperti itu. Setidaknya amankan dulu itu.
capaiannya minimal 20% atau dengan 55 berarti sekitar 12 kursi lah mungkin kan untuk DPD Kabupaten Bogor itu aman, baru kita bisa berpikir ke yang lain. Karena bagaimanapun juga, kalaupun contoh eksekutif kita kuasai, ketika legislatif tidak juga repot juga. Karena kalau tingkat kabupaten kan perda berarti harus disepakati juga oleh DPRD. Nah, eksekutif bisa kita kuasai tapi legislatif tidak, repot. Legislatif kita kuasai tapi untuk eksekutornya, eksekusinya kita tidak punya kepanjangan tangan, repot juga. Oke, tapi elektabilitas kesiapan Partai Demokrat menuju pileknya gimana? Hingga saat ini insya Allah. Kami tetap berpatokan bahwa hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar kita. Gitu. Dan ikhtiar yang sudah kita lakukan insya Allah maksimal. Versi kita konsolidasi internal juga eksternal juga beberapa tahapan. Sekedar informasi saja, dari Bacalek 55 kursi, dari 55 kursi kuota kita untuk DPD Kabupaten Bogor, yang daftar di Demokrat itu 78 orang. Hingga saat ini saya baru menempatkan 43 orang menetapkan sebagai Bacalek. Gini, gitu. Bagaimana caranya? Karena kalau kita bicara kemarin 2018-2019 pileg itu dimenangkan oleh Gerindra dan PKS waktu itu karena cukup besar mempengaruhi kan. Kita lihat seperti itu. Bagaimana Demokrat ini bisa melonjak misalkan di tahun 2024 ini? Roda berputar, Bos. Roda itu berputar, tidak selamanya di atas. Yang kedua bahwa efek pilpres itu nanti berpengaruh juga. Gitu. Gerindra kemarin besar menurut saya tetap karena Prabowo ikut nyalon sebagai capres. Begitupun tinggalnya Kabupaten Bogor. Tinggalnya Kabupaten Bogor lagi gitu kan di Hambalang. Nah, berandai-andai saja kalau kita berandai-andai tanpa melalui pendekatan logis dulu ibaratnya. Nah, ketika contoh AHY ikut capresan kan saya kira sangat berpengaruh kepada elektabilitas partai juga, gitu. Begitupun makanya kita berharap AHY bisa ikut juga sebagai cawapres. Iya, apalagi kan SBY juga ada di Bogor. Iya, makanya kan saya secara pribadi kemarin termotivasi betul dengan pernyataan Bang Jansen Sitindaun, Wasekjen DPP ketika kami undang di DPC bahwa Kabupaten Bogor harus menjadi Pacitan kedua, gitu. Pacitan kita tahu sebagai tempat tinggalnya Pak SBY, Demokrat begitu luar biasa. Bogor, Pak SBY juga di Bogor, ketum di Bogor, ketua DPD di Bogor. Ini menjadi motivasi kami untuk bisa mewujudkan Kabupaten Bogor Demokrat juara. Harapannya begitu. Tapi kembali ke awal, roda berputar, gitu. Dan semangat juang juga sekarang berbeda, gitulah. Saya yakin setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, gitu. Roda berputar, Bos, katanya gitu. Kalau PDIP bagaimana persiapan di pileknya nanti? Ya, kita kan sudah melakukan konsolidasi organisasi, ikhtiar terus-menerus sampai dengan saat ini kita melakukan program-program ekonomi kerakyatan yang saat ini sampai berjalan terus ya secara sustainable atau berkelanjutan. Nah, tentunya kita bukan harapan ya, berupaya semaksimal mungkin seperti Demokrat. Kita pengen jadi pemenang di Kabupaten Bogor. Itu menjadi tolak ukur di dalam pileg pilpres untuk menuju ke pilkada, gitu kan. Itu salah satunya. Tapi persiapannya sudah dilakukan. Sudah. Kita dari 2 tahun 3 tahun yang lalu semenjak saya jadi ketua partai 3 tahun ini masih terus berjalan. Terakhir ini Bang, kita bicara tadi memastikan ini sekarang saya. PDIP tetap akan maju di pilkada 2024. Kita pasti akan maju karena apa? Salah satu tujuan berpartai itu merebut kekuasaan untuk kesejahteraan masyarakat. Sama dengan Demokrat juga, sama dengan partai-partai yang lain. Ya kita tentunya akan memajukan kader terbaik. Ya kader terbaik tadi seperti Demokrat sama persis karena gurunya mungkin sama, teman-temannya sama juga. Ya bahwa kader terbaik partai itu untuk di tingkat pusat pasti ketua umum. Provinsi juga ketua DPD-nya, kabupaten kota adalah ketua DPC-nya. Tapi tetap kita akan fatsun. Kalau misalnya nanti ternyata ada elektabilitas yang lebih tinggi, saya tidak berkeberatan untuk DPP menunjuk yang di luar daripada saya untuk pemenangan PD Perjuangan begitu. Siap juga ya. Siap juga maju, siap juga melalui elektabilitas yang lain yang lebih kuat gitu. Setuju. Tapi persiapan tetap dilakukan. Dan ada yang perlu dicatat Kang Fadil. Pertama, bahwa partai politik wajib mengusung seorang calon, pasangan calon di pilkada itu atau di pilpres itu adalah hal wajib berdasarkan undang-undang. Ketika contoh Demokrat tidak melakukan pengusungan, bukan dukungan ya, pengusungan calon pada pilkada 2024, maka pada pemilu 2029 kita tidak bisa mengusung. Ada sanksi. Itu yang perlu masyarakat juga perlu memahami.
Jadi ketika partai politik ngomong bahwa kami akan mengusung calon, memang wajib aturannya. Oke. Apalagi di DPP, ketika contoh salah satu partai tidak mengusung capres cawapres 2024, maka 2029 mereka tidak boleh melakukan pengusungan. Oke, artinya bahwa Demokrat dipastikan juga akan maju di Pilkada Pasti 2024. harus. Kita pastikan pasti maju. Bukan karena dasar optimisme, juga bukan karena perundang-undangan saja. Itu untuk meyakinkan kepada target, kepada kader bahwa ada tujuan yang harus kita capai. Oke, mantap. Gitu. Artinya tinggal nanti koalisinya sama siapa gitu ya? Sama gitu. PDIP. Masih memungkinkan sama PDIP dan Sudah, Demokrat. kalau saya dari bawah tadi sudah koalisi. Gak ada soal Pak. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Kita lihat nanti lah seperti itu ya. Nanti kemana nih arah Kan yang politik? berkata bertentangan dengan Demokrat, dengan itu kan opini publik. Opini publik terkadang oposisi, terkadang orang yang pengen ngadu domba dan sebagainya. Tapi kalau kami di daerah kabupaten kota nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, Dan nggak juga bukan patokan juga yang sekarang banyak baliho ternyata mereka terpilih kan bukan juga. Betul. Itu baliho calon. Seru. Pak Bayu belum pasang. Belum pasang ya. Kita kan nggak tahu kalau Pak Bayu yang jadi. Ya. Amin amin. Ini pernyataan ketua Partai Demokrat ini langsung. Amin. Gitu ibaratnya kan gitu. Jadi bukan patokan lah. Gitu. Di tengah kondisi memang sebagai syarat dukungan pilkada itu belum ada. Ya. Kita menunggu pemilu 2024. Oke. Gitu. Sip, ya. Itu. Saya kira cukup ini kita Siap. ngobrolnya. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Kalau sudah berkoalisi kan gitu ya. Amin amin. Oke, thank you banget buat Kang Bayu dan juga Kang Dechan ya Siap. atas waktunya. Salam buat teman-teman PDIP, sukses terus dan juga buat Amin, Demokrat, sukses amin, amin. juga. Sukses juga buat Bogor Update. Thank you. Mudah-mudahan lebih lancar. Ya, Thank you, thank you. sama-sama. Jadi kita bukan perdebatan di sini gimana Siap. caranya ini Kabupaten Bogor lebih harmonis lagi ke depan dalam pemilunya di 2024. Prinsipnya kan kita mencari yang terbaik buat masyarakat, gitu. Ya. Lebih sejahtera. Pokoknya masyarakat tidak boleh bodoh, masyarakat tidak boleh sakit, masyarakat tidak boleh lapar. Wah. Kan gitu ibaratnya. Nah, nanti itu tulis di pesimis itu ya. Oh, itu Bang? udah ada, udah ada. Oke ya, thank you banget dan kita ketemu lagi di next time talk Siap. show kita. Saya Fahri dan juga dua narasumber saya menundur diri. Terima kasih. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yes. Jadi